Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Aprilia Ananda Putri sebagai moderator, dan Hari Wahid Pratama, Resmida Budar-Butar, dan Romasi Nababan. Izinkan kami di sini mengerjakan tugas akhir proyek kami pada mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Erlida Simanungkalit dengan judul Guru Profesional. Baiklah, langsung saja saya alihkan ke teman saya mengenai pembahasan apa itu guru profesional. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resmida Butar-Butar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian guru profesional. Apa itu guru profesional? Guru profesional adalah guru yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual maupun klasikal. Guru profesional sangat diinginkan di Indonesia karena dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peserta didik yang dididik oleh guru profesional menjadi kualitas atau mutu pada anak didik tersebut mengalami peningkatan. Sebagai guru, harus memiliki minimal dasar kompetensi sebagai bentuk wewenang dan kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengertian kompetensi guru yaitu suatu keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan tersebut dapat berupa kemampuan segi pengetahuan, kemampuan dari segi keterampilan, dan tanggung jawab pada murid-murid yang dididiknya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik bisa berjalan dengan baik. Guru profesional harus mempunyai 4 kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4 kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain terampil dalam mengajar, guru profesional juga harus mampu mempunyai kemampuan pengetahuan yang luas serta mampu bersosialisasi dengan baik. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu kriteria guru profesional. Jika kita menghendaki menjadi seorang guru profesional, maka kita harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Yang ketiga, menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat, mempunyai kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas. Yang kelima, menguasai berbagai administrasi kependidikan, misalnya RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi guna mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Yang ketujuh, tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedelapan, mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Yang kesembilan, aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. Yang ke-10, menguasai iptek seperti komputer, internet, blog, Facebook, website, dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan. Yang ke-12, tidak pernah berhenti untuk berkarya, misalnya membuat PTK, bahan ajar, artikel, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-13, dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dengan baik. Yang ke-14, aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan seperti KKG, PGRI, Pramuka, dan lain-lain. Dan kriteria yang terakhir yaitu memiliki sikap cinta kasih, tulus, dan ikhlas dalam mengajar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Romasi Nababan.
Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jenjang pendidikan guru profesional. Upaya pemerintah atau instansi pendidikan guna meningkatkan profesionalisme guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Berdasarkan Undang-Undang Guru Dosen, bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi, dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Di zaman sekarang ini, dunia pendidikan dan sistem pendidikan semakin meningkat. Diharapkan dengan melanjutkan tingkat pendidikan, guru mampu menambah pengetahuannya dan mendapatkan informasi-informasi baru dalam pendidikan serta dapat mengetahui perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, melalui program sertifikasi guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi, di mana sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang terhadap kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Program sertifikasi ini mampu menumbuhkan semangat guru untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Diklat dan pelatihan merupakan salah satu teknik pembinaan guna menambah wawasan atau pengetahuan guru. Kegiatan diklat dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh guru dengan diikuti usaha tindak lanjut untuk menerapkan hasil-hasil diklat dan pelatihan. Yang keempat, gerakan guru membaca atau G2M. Selain anak didik, guru juga harus rajin membaca guna menambah wawasan. Sikap guru yang rajin membaca ini dapat memberikan contoh baik kepada anak didik. Yang kelima, melalui organisasi kelompok kerja guru atau KKG. Kelompok kerja guru merupakan wadah kerjasama guru-guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional baik dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan menilai kemajuan murid. Yang keenam, senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Metode yang digunakan agar dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan yaitu dengan banyak menulis. Jika seorang guru ingin menumbuhkan kreativitas, bisa dilakukan dengan menulis, misalnya menulis PTK, bahan ajar, artikel, dan lain sebagainya. Untuk topik selanjutnya, yaitu untuk mengenai guru profesional di era digital. Guru profesional yang ditandai oleh 4 macam kompetensi atau pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Sebagaimana tersebut di atas kembali dipertanyakan, yakni apakah kriteria kompetensi tersebut masih memadai atau sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu adanya penyempurnaan. Dilihat dari segi waktu dirumuskan kriteria tersebut, yakni sekitaran tahun 2008, yang berarti baru berumur 9 tahun. Nah, nampak bahwa rumusan kriteria tersebut disusun pada masa yang sudah masuk ke era digital. Dugaan ini benar adanya, karena di dalam kriteria kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial sebagaimana tersebut di atas sudah memasukkan unsur teknologi digital. Pada kompetensi pedagogik, kita menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Nah, teknologi secara harfiah berarti ilmu tentang teknik. Ia merupakan aplikasi dari sintesis sains atau natural science dengan teknik. Sains adalah hasil penelitian empirik berupa observasi dan eksperimen yang dirumuskan dengan bantuan akal pikiran. Sedangkan teknologi adalah aplikasi atau cara-cara penerapan sains dalam realitas kehidupan melalui eksperimen dan kegiatan piloting selama bertahun-tahun. Dengan demikian, teknologi adalah hasil penelitian terapan. Teknologi memang buatan manusia, namun ketika teknologi tersebut lahir, ia memiliki sifat, karakter, kepribadian, jati diri atau akhlaknya sendiri. Sifat-sifat tersebut pada mulanya dilahirkan dan dilekatkan oleh manusia pada teknologi tersebut. Nah, dengan kata lain, pada teknologi tersebut terdapat sebagian dari hasil akal pikiran manusia. Teknologi memiliki karakter dan budayanya sendiri. Sebuah cangkul misalnya
adalah teknologi tradisional yang amat sederhana. Namun pada saat ini kita tidak akan membahas teknologi tradisional seperti yang dimaksud di atas. Nah, topik selanjutnya yaitu teknologi digital. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sebagai salah satu syarat guru profesional di era digital adalah seorang guru yang selain memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional sebagaimana yang telah kita paparkan di atas, yaitu harus memiliki wawasan, ketertarikan, kepedulian, kepekaan, kesukaan, serta kemampuan dan keterampilan dalam menggunakannya. Penggunaan teknologi digital ini demikian penting karena beberapa pertimbangan sebagai berikut yang sangat-sangat harus diperhatikan karena untuk kita melakukan pembaharuan pada guru profesional di era digital. Yang pertama, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara-negara lain. Di antara sebab ketertinggalan tersebut, ini karena rendahnya mutu tenaga guru, dan di antara sebab rendahnya mutu tenaga guru dalam hal wawasan, ketertarikan, kepedulian, serta kepekaan dan kesukaan, juga kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, bahwa teknologi digital memiliki sebagaimana fungsi yang sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut Sudarno Sudirjo dan Evelyn Srikar dalam Mozaik Teknologi Pendidikan pada tahun 2004, misalnya menyebutkan 8 fungsi dari teknologi pembelajaran termasuk berbasis digital, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, memotivasi siswa, juga menyajikan informasi, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan siswa, dan melaksanakan latihan dan ulangan, serta menguatkan belajar dan maupun memberikan pengalaman simulasi. Nah, alasan yang ketiga, bahwa seperti yang kita ketahui, teknologi digital merupakan sebuah proses revolusi yang mau tidak mau harus dijalani. Dari misalnya seperti seorang tokoh Alvin Toffler membagi masyarakat ke dalam masyarakat agraris atau agricultural society, masyarakat industri atau industrial society, dan masyarakat informasi atau informatical society. Masyarakat agraris ditandai oleh pola hidup yang berorientasi pada masa lalu, kurang menghargai waktu, bekerja tanpa perencanaan, komunikasi secara face-to-face, ukuran kekayaan pada tanah dan hewan ternak, dan menguatkan teknologi sederhana yang bisa didaur ulang atau recycle dengan alam secara cepat. Sedangkan masyarakat industri ditandai oleh pola hidup yang berorientasi pada masa depan, sangat menghargai waktu, bekerja dengan perencanaan, komunikasi jarak jauh, serta ukuran kekayaan pada penguasaan mesin industri dan menggunakan teknologi canggih yang sulit didaur ulang. Dan alasan yang keempat, bahwa dilihat dari segi fungsinya, teknologi digital selain dapat bekerja lebih cepat, juga dapat menjangkau wilayah yang sangat lebih cepat. Dengan menggunakan teknologi digital, batas-batas teritorial sudah tidak menjadi penghalang lagi. Batas-batas wilayah maupun fisiknya tetap ada, namun fungsinya sudah tidak dapat menghalang lagi. Nah, yang kelima, alasan untuk kita bertransformasi pada teknologi digital. Dewasa ini sumber belajar makin banyak dan variatif, baik dari segi materinya, jenis maupun bentuknya. Berbagai sumber belajar tersebut tidak mungkin lagi dapat dikuasai oleh seorang yang waktu, tenaga, dan lainnya terbatas. Maka dari itu, sumber dan bahan ajar saat ini sudah tersebar di berbagai media, seperti pemanfaatan aplikasi Google, Facebook, YouTube, serta email, faxmail, SMS, video call, dan lain sebagainya. Nah, dan alasan yang terakhir yaitu bahwa penggunaan teknologi digital seperti yang kita ketahui dan semuanya dalam bentuk virtual atau online, misalnya sudah merambah ke dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya.
dan sangat kita rasakan dan dapat kita lihat sebagaimana penggunaannya di dalam lingkungan kita sehari-hari maupun dalam setiap aspek kehidupan. Demikianlah video pembelajaran dari kami mengenai guru profesional pada mata kuliah profesi pendidikan. Dalam materi ini, semoga teman-teman bisa memahami materi kami. Kami dari kelompok 7 izin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.